Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya dari Amir Khair AK242. Video kali ini saya akan berbicara tentang objek wisata Gunung Dieng. Jumpa kembali dengan saya di channel Amir Khair AK244. Saya berharap Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Pada kesempatan ini, YouTuber Kerempeng akan bercerita sebuah perjalanan yang bukan kaleng-kaleng, yaitu perjalanan dari sebuah tempat di selatan PG Rendeng menuju ke puncak Bukit-Bukit Dieng. Perjalanan dimulai pukul 21.30. Setelah berkumpul-kumpul jagung sana sini, akhirnya mobil pun berjalan dan tiba saatnya berhenti di rest area Ungaran. Dieng, ini kisah perjalanan bukan kaleng-kaleng. Meskipun tubuhku kerempeng, namun semangatku segagah banteng. Dieng, kan ku sambut mentarimu yang nampak sebesar kelereng. Kan ku sambut dingin di pagi butamu, untuk meredam panasnya jiwa yang selalu merasa mentereng. Dieng, ku tahu pesonamu kian ngejreng. Bersatunya modernisasi dan kearifan lampau orang-orang Dugdeng. Di sudut candimu yang berselimut kabut, akal budiku bertekuk lutut, tertunduk tanda takjub, tertengah dan tanda terpesona. Ini bukan karya kaleng-kaleng, ini cipta rasa orang-orang Dugdeng yang bertenaga banteng, mewujud karya mentereng di puncak-puncak Bukit Dieng. Dieng mempunyai banyak wisata alam yang memanjakan mata. Tak heran jika Dieng menjadi tujuan banyak wisatawan dari berbagai daerah. Salah satu destinasi yang disukai oleh wisatawan adalah Pintu Langit Skyview Dieng. Pintu Langit Skyview menyuguhkan pemandangan lembah Kabupaten Wonosobo dengan udara yang begitu sejuk. Daya tarik Pintu Langit Skyview, seperti namanya, pintu langit memiliki panorama alam dari ketinggian dengan pemandangan langit, mulai dari matahari terbit, golden sunrise, hingga lautan awan. Berdasarkan laman Instagram Pintu Langit Skyview dan laman agen travel, berikut beberapa daya tarik destinasi ini. Yang pertama, lautan awan. Pintu Langit Skyview berada di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini, jika beruntung, wisatawan bisa menyaksikan keindahan lautan awan yang begitu indah. Yang kedua, tour jeep. Ingin berkeliling menikmati keindahan alam Dieng ditemani angin yang menyejukkan? Kamu bisa menyewa mobil jeep untuk merasakan pengalaman ini sambil melewati beberapa tempat wisata seperti Kebun Teh Panama, Telaga Monjer, hingga Kawah Sikidang. Yang ketiga, sunrise. Keindahan sunrise menjadi momen yang begitu berharga. Usahakan datang pagi-pagi jika ingin berkesempatan mendapatkan momen ini. Kamu juga bisa melihat fenomena golden sunrise jika beruntung, tentu saja jika tidak gerimis atau mendung. Keempat, spot foto. Pintu Langit Skyview menyediakan berbagai spot foto berlatar keindahan panorama alam Dieng. Ada jembatan kaca, jembatan merah, figura langit raksasa dengan latar pegunungan, hingga kursi dan meja panjang yang menghadap pemandangan. Yang kelima, staycation. Wisatawan yang ingin lebih lama melihat keindahan alam Dieng di atas ketinggian bisa staycation di Villa Pintu Langit. Kamarnya menghadap ke pemandangan gunung dengan berbagai spot area bersantai. Lokasi dan jam operasional Pintu Langit Skyview. Jam buka dimulai pukul 4.30 hingga pukul 8 malam. Lokasi Jalan Dieng, Desa Dieng, Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Pintu masuknya bisa wisatawan temui di lahan parkir area wisata Gardu Pandang Dieng. Mengutip salah satu laman agen travel, harga tiket masuk Pintu Langit adalah Rp15.000. Pintu Langit Skyview Dieng juga menyediakan 3 paket jeep tour, yaitu 1. Yona Healing Rp600.000 per jeep, Yona Adventure Rp800.000 per jeep, Yona Favorit Rp900.000 per jeep. Paket ini dibedakan berdasarkan pilihan beberapa spot wisata yang akan dikunjungi. Itulah informasi mengenai Pintu Langit Skyview Dieng, mulai dari keindahan, lokasi, jam operasional, hingga harga tiketnya. Bagaimana, kamu mau berlibur ke destinasi ini? Pagi ini kami serombongan orang dari selatan PG Rendeng Kudus yang menuju ke Gunung Dieng, Wonosobo. Sampai di tempat ini pukul 3:38. Itu artinya kami berkesempatan menikmati semua fenomena alam hingga matahari terbit. Bagi kaum narsistik seperti saya ini, waktunya untuk menyiapkan kamera dan bersiap-siap
menghadap atau membelakangi matahari. Selfie ini kelihatannya kegiatan sepele, tapi suatu saat akan jadi gawe, akan jadi prasasti. Sebagaimana candi-candi adalah metode selfie zaman dulu. Ada lukisan dan sekarang foto itu jadi ajang selfie. Kelihatannya ada yang persiapan mau baca puisi ini, ungkapan hati dari hati yang terdalam. Dieng, ini kisah perjalanan bukan kaleng-kaleng. Meskipun tubuhku kerempeng, namun semangatku segagah banteng. Dieng, kan ku sambut mentarimu yang nampak sebesar kelereng. Kan ku sambut dingin di pagi butamu, untuk meredam parahnya jiwa yang selalu merasa mentereng. Dieng, ku tahu pesonamu kian ngejreng. Bersatunya modernisasi dan kearifan lampau orang-orang dugdeng. Di sudut candimu yang berselimut kabut, akal budiku bertekuk lutut. Tertunduk tanda takjub, tertengah tanda terpesona. Ini bukan karya kaleng-kaleng, ini cita rasa orang-orang dugdeng yang bertenaga banteng mewujud karya mentereng di puncak-puncak bukit Dieng. Karya Amir Khair Aga 2424. Perjalanan berikutnya adalah menuju ke Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan percandian Dieng. Mudah diakses dan dinikmati karena terletak di tanah datar, sehingga juga menjadi kawah yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Kawah ini terletak di desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Posisinya berada di sebelah timur dari Bukit Pangonan, berdekatan dengan Kawah Cibandeng dan Kawah Upaslowo. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Kawah ini memiliki satu telaga air panas kecil dengan air yang selalu mendidih dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah di dalam satu lapangan seluas, sehingga dari keadaan seperti inilah disebut Sikidang, karena seolah-olah celah asap tersebut berpindah-pindah meloncat-loncat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita menuju ke Kawah Sikidang. Ini sepanjang jalan banyak para penjual. Dari sisi geologi, kawah ini tergolong muda. Catatan letusan freatik terjadi pada tahun 1981. Kawah Sikidang merupakan salah satu objek wisata unggulan yang dimiliki Dieng. Kawah Sikidang ini wajib kamu kunjungi saat berada di Banjarnegara. Kawah ini terkenal dengan fenomena kawahnya yang bisa pindah atau melompat dalam kawasan yang luas. Tidakkah mengingatkanmu pada karakter hewan kijang? Kijang ini dalam bahasa Jawa disebut kidang. Kawah Sikidang adalah kawah yang paling diminati dan paling mudah dicapai di antara kawah-kawah lainnya di Dieng. Di sana kamu bisa menyaksikan langsung aktivitas vulkanik dengan mudah. Seperti yang kita tahu bahwa dataran tinggi Dieng adalah gunung berapi raksasa. Di sana terdapat beberapa telaga dan kawah bekas dari letusan gunung yang dihuni oleh penduduk. Kawah-kawahnya pun memiliki daya tarik tersendiri seperti Kawah Sikidang Dieng ini. Posisinya yang lebih mudah dicapai di antara kawah-kawah lainnya yang berada di ketinggian puncak gunung berapi menjadi salah satu alasan bahwa kawah ini sangat diminati wisatawan. Karena mereka bisa dengan leluasa melihat lumpur panas meletup-letup ataupun gas dan asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Benar-benar menarik, bukan? Seperti yang sudah kita bahas di atas, fenomena Kawah Sikidang yang bisa berpindah atau akan melompat dalam satu kawasan seperti karakter hewan kidang
Ini menjadi salah satu asal-usul penamaan Kawah Sikidang ini. Kolam kawah akan berbeda-beda atau seakan melompat dari satu tempat ke tempat lainnya dalam kurun waktu sekali dalam 4 tahun. Buat kamu yang tertarik dan ingin berkunjung ke kawasan Sikidang Dieng ini, kamu bisa langsung datang di daerah Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sedang rame-ramenya ini. Namun masih banyak yang mengira bahwa lokasi wisata ini ada di Wonosobo loh. Untuk mencapai lokasi wisata Kawah Sikidang Dieng sangat mudah. Lokasinya dekat dengan Kompleks Candi Arjuna dan Candi Bima. Tarif masuk wisata ini pun merupakan terusan dari tiket wisata Kompleks Candi Arjuna, yang untuk pada tahun ini harganya masih sekitar 35.000. Harga yang sangat murah untuk 3 objek wisata sekaligus. Wisata Kawah Sikidang ini sendiri buka setiap hari mulai jam 7 hingga jam 4 sore. Ada satu fasilitas tambahan yang berada di tempat ini, yaitu pihak pengelola menyediakan jasa kamera drone. Jadi buat kamu-kamu yang ingin eksis, ingin narsis, ingin nampang di sini, Kawah Sikidang, titik nol Kawah Sikidang. sambil di foto atau di video dari ketinggian, kamu bisa memanfaatkan jasa ini. Soal harga saya belum tanya, soalnya saya masih malu-malu kucing ya. Dan selain itu juga ada jasa perebusan telur. Di situ disediakan telur bebek, telur ayam, telur puyuh. Nanti pembeli tinggal memilih mana yang disukai terus direbuskan di kawah. Tapi bukan kawah yang tadi, kawah sebelahnya yang agak lebih kecil. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya dari Amir Khair AK242. Video kali ini saya akan berbicara tentang objek wisata Gunung Dieng. Kalau mintanya di Dieng, kalau mintanya nggak di Dieng nggak apa-apa. Oh betul, berarti bebas. Bebas itu kan pendaftaran itu gratis, homestay gratis, makan gratis, seragam gratis, dan diberi permintaan anak-anak minta apa itu dimintai Yang memfasilitasi negara Iya. kabupaten berarti. Iya, Niku hanya khusus orang Wonosobo nopo enggak. Itu bukan Indonesia, itu acara dunia. Mas. dunia. Oh, itu mesti ngeten. Sing untuk rambut gimbal ini sing belum masuk. Itu orang mana aja Boleh. silahkan. Oh. Kalau minta di situ. Nah, berarti kan lagi. Kalau nggak minta di situ ada kala minta saya pribadi di rumahnya. Nggak apa-apa. Itu banyak nyampe Kalungan, nyampe ini Bekasi, Jakarta, ya itu mengundang, cukup mengundang saya, itu udah biasa. Untuk ritual sing Candi Arjuna adalah sebuah bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Komplek Percandian Arjuna Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di komplek ini juga terdapat Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di komplek tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi pewara atau candi pelengkap atau candi pendamping dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan seperti umumnya candi-candi di Dieng. Masyarakat memberikan nama tokoh pewayangan Mahabharata sebagai nama candi. Selain itu, tempat tersebut dijadikan sebagai tuan rumah Candi Dieng Kultur Festival.
Lingkungan sekitar candi juga kurang mendukung pemeliharaan. Lahannya sudah lama digarap penduduk untuk lahan pertanian, tanaman kentang, sayur mayur, dan bunga-bungaan. Saat ini, para wisatawan yang mengunjungi Candi Arjuna atau candi-candi lainnya tidak akan menjumpai arca atau patung yang biasa dijumpai di dalam candi. Sebagian besar arca-arca tersebut disimpan di Museum Kailasa. Mulai tahun 2010, Kompleks Candi Arjuna mulai digunakan untuk pengembangan wisata yang dikemas oleh Dinas Pariwisata Banjarnegara dan Tok Darwis, kelompok sadar wisata. Perayaan ini dinamakan Dieng Culture Festival. Selain itu, acara tahunan lainnya yang dilaksanakan bersamaan dengan perayaan ini adalah Jazz Atas Awan. Ini jeep yang disewakan di kawasan Dieng. Sekali perjalanan satu rute touring trip 1000. Lumayan daripada kesel geringgingan, mending naik ini saja. Oke. Kata-kata dong buat Telaga Menjer. Telaga Menjer adalah sebuah telaga yang terletak di Maron, Garung, Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, saya ulangi sekali lagi. Telaga Menjer terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Telaga Menjer merupakan tempat wisata dengan pemandangan danau dan bentang Gunung Sindoro. Kawasan Telaga Menjer dapat menjadi wisata alternatif selain mengunjungi atau setelah mengunjungi Dieng. Daya tarik Telaga Menjer merupakan telaga alami yang terluas di area wisata dataran tinggi Dieng. Ketinggian Telaga Menjer 1.300 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 70 hektar dan berada pada kedalaman 50 meter. Telaga Menjer terbentuk dari letusan vulkanik di kaki Gunung Pakuwojo yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Letusan itu membentuk cekungan yang sangat luas dan dalam. Semakin lama cekungan tersebut dipenuhi air hujan dan air yang berasal dari sejumlah mata air. Maka terbentuklah telaga. Selain sebagai tempat wisata, telaga ini juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ada sejumlah aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Telaga Menjer. Terdapat floating garden yang dapat dimanfaatkan untuk selfie di tengah-tengah dengan pemandangan telaga dan bentang Gunung Sindoro yang mempesona. Bagi yang senang memancing, Telaga Menjer memiliki variasi jenis ikan. Menikmati Telaga Menjer akan semakin menarik menggunakan perahu. Tersedia perahu yang dapat digunakan pengunjung dengan tarif 20.000 per orang untuk tahun 2024 ini. Telaga Menjer buka selama 24 jam sehingga tidak ada batas waktu untuk pengunjung yang ingin menikmati telaga ini. Untuk menuju ke Telaga Menjer, jarak tempuh Telaga Menjer dengan Dieng sekitar 15 km dengan jarak tempuh kurang lebih 40 menit. Perjalanan menuju Telaga Menjer dari Dieng dapat melalui Jalan Dieng dan Jalan Desa Serang. Sedangkan jarak tempuh Telaga Menjer dari alun-alun Wonosobo sekitar 10,7 km dengan waktu tempuh 24 menit. Perjalanan menuju Telaga Menjer dari alun-alun Wonosobo dapat melalui Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Dieng, dan Jalan Indah Sahar. Telaga Menjer, kau satukan temanku yang tercecer. Kau bangkitkan semangatku yang keteter. Telaga Menjer, ku himpun energimu dalam pundi-pundi cakra semakin dokcer. Kan kulibas semua penghalang hingga kewer-kewer. Telaga Menjer, inilah air dari rangkaian perjalanan yang disebut kelencer. Saatnya pulang menuju rumah untuk tidur biar nggak teler.
di dunia ini cuman Rita Sugiarto yang tidak minta oleh-oleh. Maka dari itu, kalau pergi-pergi ya minimal harus berkunjung ke pusat penjualan oleh-oleh. Nah, ini adalah pusat penjualan oleh-oleh khas Dieng. Tuh, banyak yang berbelanja makanan. Acara berlanjut ke makan malam di Kota Temanggung. Setelah kenyang langsung pulang ke rumah. Oke, terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.